Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan yang sudah Engkau rencanakan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang boleh digenapi di dalam Yesus Kristus, yang rela menjadi manusia, yang rela mencurahkan darah demi pengampunan dosa atas kami semua. Dan juga bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang rela juga untuk hidup dalam hati kami, padahal kami begitu berdosa. Kami begitu seringkali melawan Tuhan, tetapi anugerah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh digerakkan terus untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kekudusan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh pribadi yang Tuhan boleh nyatakan di dalam diri kami, yaitu pribadi dalam Allah Tritunggal. Dan saat ini pun kami mau merendahkan diri kami Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami, supaya firman Kristus yang boleh kami dengar, boleh mengubahkan hidup kami ini. Ampuni jikalau kami seringkali melupakan anugerah dan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Hari ini kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan berkata bahwa every doctrine is practical. Ya, setiap doktrin itu praktis. Doktrin yang tidak ada praktek atau aplikasinya bukanlah doktrin. Tetapi kita bisa lihat juga bahwa setiap doktrin ada praktek, dan setiap praktek pasti di belakangnya adalah ada doktrinnya juga. Nah, ini adalah sebuah dalil kebenaran yang sebenarnya betul-betul kita harus lihat, betul-betul kita harus pikirkan, dan kita harus mengakuinya. Karena apa? Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Setiap doktrin itu praktis, dan setiap praktek yang dilakukan oleh seorang manusia ataupun seorang pribadi Tuhan sekalipun, atau bahkan malaikat sekalipun, di belakangnya itu ada doktrin, ada pengajaran. Ya, kebenaran ini kita perlu terus pikirkan dan percaya bahwa doktrin itu praktis. John MacArthur katakan, dan faktanya, ya dia katakan ya, bahwa dan faktanya tidak ada yang lebih praktis daripada doktrin yang sehat. Semakin sehat, semakin jelas doktrinnya, semakin jelas juga prakteknya. Ya, semakin jelas nih doktrinnya ngajarin apa, ya poinnya apa, prakteknya juga semakin jelas. Harusnya demikian ya. Tetapi tugas pengkhotbah juga bukan saja menjelaskan doktrinnya, melainkan menjelaskan juga prakteknya. Itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Yakobus. Di dalam seluruh kitabnya, dia lebih banyak jelaskan tentang praktek kehidupan orang Kristen itu seperti apa. Ayo lakukan firman Tuhan. Ayo lakukan firman Tuhan. Nah, dari kita mempelajari kitab Yakobus, yang adalah mayoritas praktek firman Tuhan, disitulah kita bisa menemukan doktrin-doktrin yang mendasari kenapa Yakobus itu memberi nasihat seperti demikian. Praktek kehidupan dari orang Kristen harus seperti apa? Ambil contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, misalkan doktrinnya atau ajarannya adalah Allah Maha Tahu. Ya, Allah Maha Tahu. Prakteknya apa ya? Kira-kira ya. Doktrinnya sederhana. Ternyata doktrin itu bisa kita lihat dari dua kata saja. Allah Maha Tahu. Itu ajaran. Aplikasinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan waktu kita mempelajari Allah yang Maha Tahu, mengetahui Allah yang Maha Tahu, mempercayai Allah yang Maha Tahu itu tidak ada prakteknya. Bukan demikian, tetapi ketika kita sungguh-sungguh memikirkan prakteknya, kita akan menemukannya di dalam diri Allah yang Maha Tahu. Misalkan ya, kalau kita tahu sungguh-sungguh percaya bahwa itu Allah itu Maha Tahu, maka kita bisa melakukan praktek apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu kita bisa bersyukur. Karena Tuhanlah yang paling mengenal hati kita. Kita sendiri mungkin tidak kenal hati kita. Maka kita bisa tanya kepada pribadi yang lebih tahu siapakah diri kita. Tanya Tuhan. Kemudian minta Tuhan supaya Tuhan beritahu siapakah aku ini sebenarnya. Tujuan hidupku ini apa? Cita-citaku itu harusnya apa? Bukan menurut kehendak aku sendiri. Wah, luar biasa ya. Ternyata dari doktrin dua kata, prakteknya banyak sekali kalimat-kalimat yang muncul. Misalnya lagi ya, kita tahu Allah itu Allah Maha Tahu,
Ya, Tuhanlah yang tahu kita harus bagaimana ke depannya. Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan pasti menopang masa depan kita. Karena Allah itu Allah yang maha tahu. Bukan saja itu, doktrin tentang Allah yang maha tahu ini membawa kita ke dalam doa yang lebih tekun kepadanya. Karena apa? Karena dia tuh maha tahu. Dia tahu segala hal. Maka kita mau terus bergantung padanya, mau terus berdoa kepadanya, supaya kita bisa tahu juga apa yang seharusnya kita lakukan di dalam bumi ini, di mana kita hanya singkat saja. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Kalau mau contoh lagi ya, Bapak Ibu sekalian, lebih umum ini ya. Misalnya kita punya doktrin bahwa grup band Blackpink itu bagus ya. Baru-baru ini, 2 minggu yang lalu Jakarta kehebohan ya, grup Blackpink itu ya, grup band Korea itu bagus, seru, keren. Hanya sesingkat saya katakan itu bagus, itu seru, itu keren. Aplikasinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Puluhan ribu orang memenuhi Gelora Bung Karno. Hanya punya doktrin bahwa grup tersebut tuh keren, bagus, gitu ya. Wah, rela membeli tiket. Saya cek juga ya, cek internet. Paling mahal tiket untuk bisa VIP duduk konser, menonton konser tersebut berapa? Wah, hampir 4 juta. Ya, ini adalah suatu hal yang wah, rame, bagus. Mereka ada ibadahnya sendiri. Mereka itu sedang ibadah gitu ya, ibadah konser di Blackpink, bajunya hitam pink ya. Terus kemudian saya lihat juga perkakasnya apa? Perkakas untuk seru-seruan di konser itu palu ya, palu hati warna pink juga. Mereka rela beli tiket ke GBK, nonton bersama-sama dan lain-lain. Kok bisa ya? Hanya punya konsep grup itu bagus, grup itu keren, grup itu penting. Saya harus datang, itu momen Kairos. Wah, mereka saja sadar Kairos ya. 1 kali terjadi nih di Indonesia, siap kapan lagi datang? Kurang lebih kayak gitu ya. Puluhan ribu menonton konser mereka. Ya, karena memang backgroundnya sangat unik juga ya. Kalau kita pelajari grup-grup band itu memang mereka tuh bukan cuma senang-senang doang. Di belakang seluruh penampilan mereka yang perfect, itu ada perjuangan setengah mati. Ya, mereka kan harus seperti di asrama, harus dilatih puluhan jam ya, untuk bisa menampilkan seluruh konser tersebut yang bagus. Maka penggemarnya itu di seluruh dunia. Ya, wah itu luar biasa juga ya, itu ya pikir-pikir ya. Tapi itulah dunia. Nah, uniknya setelah konser Blackpink itu, seminggu kemudian ada Aula Simfonia Jakarta yang mengkonserkan movie soundtrack. Itu juga penuh ya. Wah, semua nonton. Ada pemuda dari Yogyakarta rela pulang ke Jakarta ya. Nonton konser, bayar tiket ya, terus penuh lagi. Aula Simfonia Jakarta ribuan ya. Kalau GBK kan puluhan ribu ya. Aula Simfonia Jakarta itu ribuan orang, kursi penuh semua dalam 2 hari. Nah, itu adalah kenapa ya orang bisa bergerak kayak gitu ya? Karena mereka punya doktrinnya sendiri, punya ajarannya sendiri. Setiap doktrin ada prakteknya, dan setiap praktek itu pasti ada doktrin yang mendasarinya. Nah, sekarang kita bisa merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih doktrin itu? Apa sih ajaran itu sebenarnya? Nah, seperti biasa, ketika kita tidak ditanya, ya kita rasa kita sudah mengerti. Oh, doktrin gak penting. Ini kan orang-orang Kristen suka katakan demikian. Padahal itu pun doktrin. Doktrin tidak penting, 3 kata ya. Itu pun doktrin, berarti dia sedang mendoktrin kita supaya doktrin itu tidak penting. Nah, ketika kita memikirkan doktrin, ya, ketika kita tidak ditanya, kita tahulah doktrin, ya, ajaran itu apa. Dari kecil kita diajar kok oleh orang tua, dari balita sampai SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai orang tua pun sekarang tetap ngajarin sesuatu, belajar sesuatu. Ajaran itu hal-hal yang sehari-hari dalam kehidupan manusia, ya, bukan hal yang baru. Tapi ketika kita ditanya sekarang, apa sih doktrin? Apa sih ajaran itu? Oh, doktrin itu 1 tambah 1 adalah 2. Oh, itu doktrin. Itu tuh apa ya? 1 tambah 1 adalah 2 tuh apa itu ya? Nah, ini kita penting ya untuk bisa belajar. Nah, doktrin sederhananya adalah suatu iman. Ya, ternyata ya, doktrin adalah suatu iman atau rangkaian iman yang diterima seseorang dalam hatinya. Kita punya iman apa, kita terima, itu jadi doktrin kita.
Instruksi, arahan, teladan, khususnya terhadap gaya hidup dan perilaku seseorang harus bagaimana. Makan harus bagaimana? Habis. Itu baru makan yang baik. Habis ya, jangan ada sisa. Tulang pun dihabiskan ya, gitu ya. Itu doktrin keluarga tersebut. Ya. Doktrin keluarga tersebut apa? Suatu arahan, suatu kepercayaan itu baik. Jadi doktrin, ajaran itu bukannya tidak penting, pasti penting. Itu berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan perilaku kita. Itu instruksi yang kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi segala firman Tuhan ini untuk mendoktrin kita atau mengajar kita. Untuk memperoleh apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Seluruh firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar. Jadi bahan dasar dari ajaran yang bermanfaat dan benar adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting, sangat bermanfaat untuk membentuk iman kita. Inilah sumber kebenaran kita. Makanya gereja-gereja reform itu selalu menekankan sola scriptura. Harusnya berdasarkan Alkitab. Karena apa? Iman kita dari firman Tuhan. Bukan dari firman kita sendiri atau firmannya iblis ya. Iman kita itu dari firman Tuhan. Ini yang membentuk kita. Nah, ini kita perlu memikirkan hal demikian untuk bisa terus belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, di masa-masa puasa ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita juga bisa meluangkan waktu ya untuk lebih banyak lagi dengar firman Tuhan, lebih banyak lagi baca Alkitab. Saya selalu kasih tips ya untuk bisa terus baca Alkitab dengan tekun, dengan rajin, dengan ada target itu bagaimana? Yaitu ketika ada jenis-jenis Alkitab dari LAI, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, coba kita beli. Ya, saya punya Alkitab yang hijau ya, Bapak Ibu sekalian, kalau pernah lihat saya khotbah terus pakai Alkitab yang hijau, itu Alkitab yang sebenarnya harusnya digemari oleh orang-orang dari gereja karismatik. Karena apa? Itu adalah Alkitab edisi finansial. Ya, jadi maksudnya apa? Hijau kan? Nah, itu uang, tuh warna hijau tuh uang. Kemudian bedanya apa? Di dalam Alkitab tersebut ada beberapa, kalau nggak salah 30 renungan. 30 renungan yang berkaitan dengan materi. Ya, bukan supaya kita jadi materialistik, tapi justru supaya teosentris ya, bukan malah cintakan uang. Terus kemudian bedanya apa lagi? Ya, terus ketika ada teman saya lihat ada yang stabilo hijau, dia pikir itu saya yang stabiloin ya, rajin banget, semua ada stabilo hijau. Ternyata stabilo hijau itu adalah yang berkaitan dengan uang, ya, dengan materi, ya, dengan berkat jasmani, itu distabiloin. Siapa yang buat? LAI. Ya, supaya apa? Supaya ini hati-hati maksudnya. Bukan supaya kita cintakan uang ya. Wah, kita cari ayat-ayat yang bersifat materi dan berkat, bukan. Tapi supaya kita tidak cinta uang. Kita bisa menggunakan kekayaan kita, harta benda kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, di bulan puasa ini kita bisa lebih juga ya. Bukan berarti kita harus puasa juga ya. Kita bisa memikirkan waktu-waktu yang kita luangkan itu seperti apa ya, untuk bisa terus diajar oleh firman Tuhan supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Kristus. Channel-channel di YouTube itu banyak yang bagus kok tentang firman Tuhan ya. Baru-baru ini saya juga temukan channel-channel bagus, saya coba dengarkan. Nah, itu sifat hati yang mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti lama-kelamaan praktek itu akan kita temukan sendiri. Ketika kita banyak belajar doktrin, kita nggak perlu pendeta kasih tahu prakteknya apa, kita tahu sendiri. Karena kita melatih diri kita antara dua hubungan ini. Doktrin, praktek, praktek, doktrin. Prakteknya apa, doktrinnya apa, doktrinnya apa, prakteknya apa, itu kita harus otomatis. Oke, ada pengkhotbah tertentu, biasanya di gereja-gereja lain itu lebih praktis. Oke, bagus. Oh, tahu pulang saya harus kerjain apa, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi ada, kalau gereja reform kebanyakan kan doktrin ya. Semua ajaran, penjelasan firman Tuhan, Yakobus jelasin apa. Nah, itu butuh respon kita supaya kita bisa tahu, oh, apa sih prakteknya dalam kehidupan saya. Ya, pendeta bisa mengarahkan, ayo kita melakukan sesuatu, tetapi saya sendiri mengarahkan hidup saya sendiri untuk sesuai dengan kebenaran firman
Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus katakan bahwa hidup orang Kristen harus berpadanan dengan Injil Kristus. Praktek hidup orang Kristen harus berpadanan dengan doktrin Injil Yesus Kristus. Yang dimaksudkan Yakobus juga adalah kita harus berpraktek dengan benar, dengan dasar doktrin yang benar juga. Praktek hidup yang berpadanan dengan doktrin. Jangan sampai salah. Orang Farisi berpuasa Senin Kamis, seminggu 2 kali. Jadi orang Farisi menggunakan uang yang dia tidak pakai untuk makan, bisa bersedekah. Baik kan? Luar biasa baik. Seminggu Senin Kamis berarti orang Farisi perutnya buncit nggak Bapak Ibu ya? Enggak loh, mereka kurus-kurus, ganteng-ganteng ya. Pakaian rapi-rapi, mereka ada waktu Senin sampai Kamis, Senin dan Kamis, bukan sampai Kamis ya. Senin dan Kamis berpuasa, uangnya dipakai apa? Bersedekah. Wah, prakteknya bagus sekali. Tetapi doktrinnya adalah, saya lakukan ini supaya orang memuji saya. Saya lakukan puasa. Saya berdoa di pinggir-pinggir jalan, bersuara keras, kalimatnya bagus, panjang, dalam, lebar, luas gitu ya. Supaya orang memuji, doanya bagus. Prakteknya benar, puasa, doa, bersedekah. Tapi ternyata doktrinnya salah. Tuhan katakan munafik. Salah tetap. Doktrinnya benar, prakteknya salah, sama juga. Nggak ngerti doktrinnya itu sungguh-sungguh dengan benar. Ya, kita punya doktrin yang menjadi sebuah pembedaan adalah predestinasi kedaulatan Tuhan. Akhirnya kita malas ngapa-ngapain, tidur aja, ya, nggak usah kabarkan Injil. Doktrinnya benar, prakteknya salah. Sekarang Paulus katakan harus berpadanan. Doktrin dan praktek harus berpadanan. Kalau prakteknya benar, doktrinnya salah, munafik. Kalau doktrinnya benar tapi prakteknya salah, ngaco, ngawur. Gak konsisten, gak benar. Harus benar. Pada bagian ini Yakobus membahas sekali lagi menekankan praktek hidup orang Kristen. Praktek kehidupan orang Kristen tidak boleh terlepas dari doktrin-doktrin yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang Kristen seringkali ditipu. Kita hanya doktrin, prakteknya nggak ada. Atau kebalikannya, praktek tapi doktrinnya salah, motivasinya salah. Ini salah. Kita untuk bisa mempraktekkan sesuatu yang baik dan benar, Bapak Ibu sekalian, awalnya adalah benerin doktrinnya dulu. Kita harus punya knowledge of God, knowledge of self yang benar. Kemudian perilaku itu seharusnya memancar keluar, tidak harus dipaksa-paksa. Ya, maka di dalam teologi, Bapak Ibu sekalian, yang utama itu pertobatan pikiran atau perilaku dulu. Waktu ngajar anak, tegur pikiran anak dulu atau tegur perilaku anak dulu? Jawabannya adalah pikiran dulu. Maka Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 itu, berubahlah akan pembaharuan akal budimu. Pikiran dulu. Pikirannya sesat, perilakunya pasti sesat. Salah. Kalau cuma mau praktek, semua orang praktek bagus kok. Ya, semua agama itu mengajarkan praktek yang bagus. Tapi Alkitab mengajarkan pikiran, ajaran, iman, instruksi, arahan yang betul sesuai dengan firman Tuhan. Maka pengenalan akan Allah dan manusia ini sangat-sangat penting. Bapak Ibu saudara sekalian, siapakah diri kita ini? Ya, siapakah diri kita ini? Kita adalah orang Kristen. Wah, Pak Tong pernah keras sekali di dalam videonya katakan, kalau orang Kristen gak suka firman Tuhan, jangan anggap kamu orang Kristen. Gak usah ke gereja. Kamu bukan orang Kristen kalau kamu tidak suka belajar firman Tuhan. Orang Kristen itu hidup dari firman Tuhan. Terus menjalani hidup dengan firman Tuhan. Menyelesaikan hidup dengan firman Kristus juga. Kamu bukan orang Kristen. Wah, keras sekali ya. Jangan katakan kamu orang Kristen, kamu tidak suka firman Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan Allah yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Itu doktrin, itu ajaran. Prakteknya apa? Kita umat pilihan, kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Prakteknya jalan-jalan terus, main terus ya, nggak pernah mencari Tuhan, nggak pernah beribadah. Itu bukan orang Kristen. Harus bertobat, ya harus percaya Yesus sungguh-sungguh.
Orang Kristen berarti pengikut Yesus Kristus. Orang Kristen berarti orang yang sudah mengalami kasih yang besar dari Bapa sendiri, dari Kristus. Praktiknya apa sih? Coba kita renungin aja Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau dengan konsep pola pikir ini ya. Oke, saya orang Kristen berarti pengikut Yesus. Praktiknya apa sih? Saya orang yang penuh kasih, ya sudah dikasih kasih begitu besar dari Allah Bapa. Praktiknya apa sih? Orang Kristen orang yang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Praktiknya apa? Orang Kristen berarti harusnya serupa dengan Yesus Kristus. Praktiknya seperti apa? Maka hidup kita itu akan limpah sekali. Bukan limpah dengan doktrin saja, tetapi limpah dengan praktek. Kalau saya pengikut Yesus, saya rela menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Kalau saya betul-betul merasakan kasih Bapa yang begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka saya pun punya kasih yang besar kepada sesama kita manusia. Kalau kita betul-betul mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, justru orang Kristen adalah orang yang paling bisa mengampuni kesalahan dari atau dosa dari orang lain. Orang Kristen yang tidak bisa mengampuni, jangan-jangan bukan orang Kristen. Oke lah, seluruh kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan dari usaha kita. Sebagai manusia berdosa, kita nggak bisa mengasihi, nggak bisa mengampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi Roh Kudus dalam hati kita, yang ada diam dalam hati kita, akan terus menggerakkan kita untuk bisa mengasihi dan mengampuni dengan kekuatan dari Allah sendiri. Ya, jadi doktrin ini sangat penting ya kita pahami, karena dengan semakin banyaknya doktrin yang kita miliki dan kita benar ya doktrin tersebut, itu otomatis kok perilaku itu muncul tanpa harus dipaksa. Karena kita betul-betul mengimaninya. Nah masalahnya kalau kita sudah banyak doktrin tetapi hidup kita kering, hidup kita betul-betul tidak berbuah, kita salah mengerti doktrin tersebut. Kita belum sungguh-sungguh ya memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah sekarang kita lihat ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus 4 ayat 1 ya. Di sini Yakobus bertanya, ini pertanyaan retoris ya, dari manakah datangnya sengketa, ya quarrels ya, dan pertengkaran, fights, ya lebih keras lagi. Di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi di bagian ini Yakobus memulai dengan pertanyaan retoris yang menunjukkan jawabannya sudah Yakobus berikan sendiri. Pertengkaran di antara orang Kristen terjadi karena apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa temukan jawabannya karena beda doktrin. Ya, pertengkaran di antara orang Kristen, bahkan pertengkaran, pergumulan di antara diri kita sendiri. Ya, di sini dikatakan hawa nafsu, passions ya, yang saling berjuang itu at war. Jadi di dalam tubuh kita itu ada peperangan sendiri. Ya, melawan daging, keinginan roh, ya, kemudian melawan keinginan daging yang berdosa itu ada peperangan. Karena apa? Beda doktrin. Kita bisa bertanya ya, mana ayatnya yang menunjukkan bahwa pertengkaran ataupun peperangan, perkelahian, sengketa ya, itu muncul dari perbedaan doktrin. Nah, di sini dikatakan di situ dari hawa nafsumu, passions ya, atau hasrat yang besar itu atau niat yang besar itu. Jadi kenapa kita bisa bertengkar, kita bisa berkelahi? Karena ada hasrat, ada keinginan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, kenapa kita punya keinginan? Ya, kenapa kita punya keinginan? Saya mau ibadah. Kenapa punya keinginan itu? Saya mau ibadah minggu di GRI Yogyakarta. Kenapa? Pernah pikirkan nggak kita tuh punya keinginan itu kenapa? Jawabannya adalah karena doktrin. Kita punya doktrin sendiri bahwa orang Kristen harus ibadah hari Minggu. Maka kita haruslah ikut. Ya. Meskipun mungkin kita nggak ingin, tapi kita juga bisa ingin untuk bisa beribadah. Jadi kita punya selera atau kehendak itu dipengaruhi apa yang menjadi rangkaian iman dalam hati kita. Ya, rangkaian iman, ya kalau kita belajar rangkaian-rangkaian gitu ya. Belajar rangkaian tuh ibarat rohani kita itu banyak rangkaiannya dan itu banyak sekali yang harus dibereskan. Maka sangat penting mengikuti kelas doktrin. Itu ada urutannya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ikut kelas TRIS, itu ada doktrin Alkitab dulu, diberesin. Rangkaian yang rusak itu ya dalam hati kita itu diberesin.
Terus dari doktrin Alkitab, doktrin Allah, pengenalan akan Allah diberesin dulu. Terus pengenalan akan manusia diberesin lagi ya, doktrin, terus semua diberesin, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat imannya, yang serupa dengan Yesus Kristus. Jadi caranya bukan memperbaiki perilakunya, tapi memperbaiki doktrinnya, imannya, pikirannya ya. Nah ini, Yakobus jelaskan bahwa di dalam tubuh kita sendiri ada peperangan rohani. Yaitu apa? Antara ajaran yang benar maupun dengan ajaran yang salah. Ini selalu bertentangan gitu ya, bertengkar. Di dalam diri kita ada peperangan rohani. Nah itulah satu sisi Paulus katakan bahwa hari-hari ini jahat. Meskipun hari-hari ini juga baik ya. Semua hari itu baik ya. Tetapi Paulus pernah mengatakan bahwa hari-hari ini jahat. Karena apa? Selalu menggoda kita untuk melakukan dosa. Nah, di dalam diri kita, keinginan daging, natur manusia yang berdosa, kita ingin terus melakukan dosa, bukan melakukan kebaikan. Sedangkan keinginan Roh Kudus adalah melakukan hal yang kudus. Jadi kita mulai bertengkar tuh dengan diri kita dulu. Setiap hari kita ada peperangan rohani yang mungkin kita tidak sadari. Ya, harus bangun pagi misalkan ya untuk ibadah. Harus begini, harus begitu karena itu baik untuk kita. Kita lakukan. Ya, dan kemudian ketika kita mulai bergumul di dalam rohani kita, di dalam roh kita ada peperangan, Bapak Ibu saudara. Nah inilah yang sulit ya. Ketika ajaran yang salah muncul, menang nih misalkan ya, harusnya begini. Kita bertemu dengan orang lain juga yang sudah bergumul sendiri kan ya. Ajaran yang benar dengan ajaran yang salah. Udah, yang menang misalkan ajaran yang benar. Nah di situ bisa ada konflik. Ya, di dalam setiap kehidupan kita. Setelah salah satu yang menang dalam diri kita nih bertengkar, ajaran yang benar atau yang salah, pemikiran kita yang benar atau pemikiran kita yang salah, ketika kita masuk ke komunitas Kristen itu tuh macam-macam kan ya. Ada ajaran yang benar, ada ajaran yang salah. Ajaran yang salah ketemu orang yang memiliki ajaran yang salah bisa kompak ya, oke sama-sama salah ya. Tapi bisa juga saling bertengkar, kacau. Tapi ajaran yang benar ketemu ajaran yang salah bisa juga ya bertengkar, bermusuhan. Nah, kalau ajaran yang benar bertemu ajaran yang benar, nah ini harusnya sinkron. Ini bisa saling mengasihi, gitu ya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita di dalam komunitas gereja, Bapak Ibu sekalian kan, Yakobus juga tekankan demikian. Ya, tidak lepas dari yang namanya konflik, ya, adu mulut. Yang paling parah dalam gereja itu mungkin fighting ya, adu fisik. Ya puji Tuhan ya, saya jarang sekali lah, bahkan tidak pernah di gereja adu fisik ya, ayo adu jotos gitu nggak pernah ya. Tetapi adu mulut sering, ya adu mulut, beda pendapat, beda iman, karena kita semua beda kan. Umurnya saja beda, gendernya beda, background beda, terus pemahaman akan doktrinnya bisa beda, ya akhirnya bisa adu mulut, ya beda pengajaran. Makanya dikatakan bahwa kita itu selalu at wars, selalu di dalam peperangan. Diri kita berperang dengan diri kita sendiri ya keinginan Roh Kudus yang dimiliki oleh orang Kristen, kemudian berperang dengan keinginan daging yang kita miliki juga, natur manusia yang berdosa. Nah, harapan Yakobus adalah dalam komunitas Kristen itu jangan terlalu banyak pertengkaran maupun perkelahian. Ya. Ya, jangan. Karena apa? Karena komunitas Kristen itu disatukan oleh satu iman yang sama, yaitu firman Tuhan, terus baptisan yang sama ya dalam nama Allah Tritunggal. Maka ini yang diharapkan Yakobus ketika melihat atau mendengar ya bahwa pendengarnya atau orang yang membaca suratnya itu ada timbul perkelahian. Justru kita di dalam komunitas Kristen kita tetap bertahan. Kan kadang-kadang gini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada orang yang gak cocok nih di gerejanya karena mungkin ibadahnya wah kayak gini, nggak enak, nggak sesuai dengan genre lagu saya misalkan. Kan ada konflik loh. Dia ada konflik dengan ibadahnya. Nah kemudian bagaimana untuk menghilangkannya? Apakah bisa rekonsiliasi dia dengan ibadah itu tersebut? Wah susah, itu butuh proses. Bahkan ada hamba Tuhan ataupun orang-orang Kristen mengatakan orang yang datang ibadah ke GRI satu kali dengar khotbah itu bisa nggak tahan. Udah pulang, apa sih khotbah apa ya? Maka harus dikasih uji coba.
Pokoknya kamu tahan ke GRI 10 kali, ya. Tapi rutin, jangan bolong-bolong, ya. 10 kali kamu bisa tahu perbedaannya khotbah di GRI dengan khotbah di tempat gereja asalmu. Asal rutin, jangan minggu ini ke GRI, minggu depan ke gereja lain, minggu depan lagi ke GRI, minggu depan ke gereja lain. Itu berubah-ubah terus. Ya, ajarannya berubah-ubah, imannya juga nggak stabil gitu ya. Dan hidupnya juga nggak terbiasa, nggak adaptasi. Nah, jadi jawabannya untuk rekonsiliasi bagaimana? Ya orang itu yang harus memang beradaptasi. Ya, belajar kenapa gereja ini memilih lagu ini misalkan ya. Kenapa lagu ini yang terbaik menurut gereja ini? Dia pikirkan. Sampai adaptasi-adaptasi dia bisa kok. Kalau kita lihat artis-artis di Indonesia, orang-orang yang punya talenta di musik klasik, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kan bagus kan? Wah, padahal bukan Kristen, bagus. Nyanyi-nyanyinya, pujiannya klasik lah. Tapi dia juga bisa kayak menyesuaikan ke lagu yang lain. Ya, lagu pop, lagu jazz, bisa nyanyi juga. Dia nggak anti, aneh kan? Padahal non-Kristen loh. Non-Kristen suka klasik, dibelajarnya dari kecil klasik, tapi ketika besar, oke lah pop juga. Karena mereka bukan dalam suasana ibadah. Itu suasana sehari-hari. Suasana untuk manusia bahkan. Tapi kita ibadah itu ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya prinsipnya harus melebihi upacara bendera. Sisi seriusnya, sisi kehormatannya demikian. Di upacara bendera nggak ada yang macam-macam. Semua lagunya hikmat, serius, menghormati para pahlawan gitu ya. Menghormati bendera. Kalau bendera jatuh, dibakar, diinjak, marah. Sama seperti kita, misalkan salib Yesus diinjak, dihancurkan, marah juga gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi ternyata yang ada salah satu yang harusnya akan beradaptasi. Tapi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu kita masuk ke komunitas pasti banyak konflik nih. Ada adaptasi ruangan, ada adaptasi dengan orang-orangnya, ya orang-orang Jogja dan lain-lain. Nah itu maksudnya apa? Seperti Amsal katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita akan semakin terasah ketika kita masuk ke dalam komunitas. Mana ajaran yang benar? Mana orang yang saleh? Mana orang Kristen yang palsu? Kita akan bertemu dengan semua orang di sana. Di dalam komunitas gereja. Bagaimana kita sebagai orang berumur 30 tahun berperilaku kepada anak-anak SD yang berumur 12 tahun. Kita akan berlatih. Konflik-konflik. Nggak bisa. Saya lihat di gereja pun ada orang-orang yang sayang sekali ya. Dia tidak terus mau belajar. Akhirnya apa? Ya udah, dia ke gereja karena orang lain. Sehingga ketika di dalam gereja ya dia diam saja. Karena saya ke gereja karena orang lain. Tidak mau dibentuk, diasah untuk semakin rohani di dalam Tuhan, supaya bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kalimat dari Pendeta Anton ya di kelas, dia sempat katakan demikian, seperti ini. Saudara kandung sama-sama terima anugerah dalam satu rumah. Ini saudara kandung. Ya, saudara kandung sama-sama terima anugerah dalam satu rumah. Berarti mereka saling mengasah di rumah. Ketemu saudara kandung, kakak atau adik, ya mereka diasah. Saudara seiman sama-sama terima anugerah dalam satu iman. Kita ini saudara semua. Karena satu iman di dalam Yesus Kristus. Anugerah keselamatan Yesus Kristus itu sama. Dan itu diberikan dari berbagai tempat ya. Itu saudara seiman. Tetapi yang ketiga adalah saudara seperjuangan sama-sama terima anugerah dalam satu visi. Saudara seperjuangan. Ini lebih dalam lagi. Yang satu, saudara kandung terima anugerah dalam satu rumah. Saudara seiman terima anugerah sama-sama dalam satu iman. Saudara seperjuangan sama-sama terima anugerah dalam satu visi. Ya, visi yang Tuhan berikan. Nah, pemahaman inilah yang membuat akhirnya kita terus belajar berdamai dengan komunitas gereja. Berdamai bukan berarti kita membiarkan terima-terima saja, justru kita beradaptasi. Kalau kita ada yang nggak setuju, kita bisa ungkapkan. Nah itu namanya saling mengasah sesama manusia gitu ya. Tapi waktu konflik jangan mundur, terus maju. Ya mau diubahkan oleh firman Tuhan. Nah itulah kenapa Tuhan memberikan sarana Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pengudusan orang Kristen itu salah satunya adalah persekutuan orang kudus. Pendeta Stephen Tong kan pernah jelaskan ya, 5
Ada 5 hal yang menguduskan kita. 5 profesor. Ya, profesor terbaik yang menguduskan kita. Apa saja? 1, Allah Bapa. 2, Allah Anak yaitu Yesus Kristus. 3, Allah Roh Kudus. Ya, 3 pribadi dari Allah sendiri, Allah yang satu itu menguduskan kita, menyucikan kita. Dan yang keempat adalah kitab suci, firman Tuhan. Yang kelima adalah orang suci. Ya, orang suci menguduskan kita juga. Jadi kita harus terus ada di dalam 5 hal ini supaya kita semakin benar, baik doktrin maupun perilakunya. Bergaul terus dengan Allah Tritunggal, bergaul terus dengan firman Tuhan, bergaul terus dengan orang-orang suci. Ya, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita meninggalkan komunitas gereja. Nah, hikmat sejati ditunjukkan dan ditumbuhkan di dalam damai sejahtera. Ya, perkelahian dan peperangan dalam komunitas orang Kristen itu sama sekali tidak ada tempatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara bertengkar, wah, yang paling sedih marah itu adalah Tuhan ya. Kita bertengkar satu dengan yang lainnya, kita konflik gitu ya, nggak setuju satu dengan yang lainnya. Itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, ini yang diajarkan Yakobus juga. Yakobus jelaskan tentang hukuman dan ajaran bagi orang Kristen yang dikasih Tuhan dan dianggap Tuhan sebagai anak. Ya, Yakobus jelaskan dengan demikian. Nah, ayat 2, kita lihat ya, ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini Yakobus jelaskan tentang dosa-dosa yang sangat umum terjadi di dalam komunitas gereja. Common sins in the church, ya. Apa itu? Suatu hati yang melawan, suatu hati yang tidak damai, suatu pertengkaran, bahkan iri hati. Ya, kenapa muncul hal ini? Bukan saja itu ya, ada perbedaan-perbedaan doktrin juga. Ini adalah dosa yang umum terjadi dan Yakobus sudah melihat. Oh, namanya orang berdosa ketemu orang berdosa pasti ada pertengkaran. Nah, itulah yang dialami oleh suami istri di rumah. Pasti ada konflik, pasti ada kesulitan, pasti ada pertengkaran. Kenapa? Dosa yang umum. Namanya juga manusia berdosa bertemu dengan manusia yang berdosa. Nah, akhirnya terjadi banyak pertengkaran, perkelahian. Dan bukan saja itu, beda ajaran, kita semua punya beda doktrinnya sendiri ya, satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Yakobus jelaskan ini dosa yang umum. Tetapi dosa yang umum ini bukan berarti dibiarkan. Itu biasa terjadi, gitu ya. Ya udahlah, nggak usah dibereskan, bukan. Justru karena sudah biasa, sudah umum terjadi, itu yang seharusnya kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Kita belajar cara menyelesaikan iri hati. Kita belajar cara menyelesaikan perkelahian. Kita belajar menyelesaikan pertengkaran satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah dosa yang sebenarnya dikatakan para teolog sebagai seperti pandemi. Iri hati itu bisa menular. Ya, perkelahian itu bisa menular satu dengan yang lainnya. Coba ambil contoh seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngomongin kejelekan orang ke orang lain ya, terus kemudian kita sudah lega, kita nggak benci lagi orang yang kita anggap jelek, tapi orang lain bisa benci orang yang kita anggap jelek tersebut. Jadi ternyata itu menebar seperti pandemi, kebencian kita ya. Maka hati-hati. Hati-hati di dalam berbicara, maka jangan sampai kita berbicara dengan salah ataupun kepada orang yang salah ya, karena itu bisa menimbulkan kebencian. Nah, dosa pertengkaran, perkelahian, iri hati ibarat pandemi. Kalau imunnya tidak kuat, ya, imunnya tidak kuat, kita akan terjebak gosip itu sendiri. Oh, kita jadi benci orang tersebut. Nah, ini bahaya ya. Kenapa ada pertengkaran? Yakobus jelaskan, ini muncul dari desire for pleasures, ya, yang tidak terjadi dalam diri orang tersebut. Hasrat untuk sukacita, hasrat untuk senang itu tidak terjadi, maka bisa bertengkar. Nah, seringkali rasa sukacita manusia itu sebatas sensual saja atau kenikmatan daging ya.
Kita suka kalau yang bagi kita tuh bagi daging kita enak, bagi tubuh kita sehat, bagus gitu ya. Tetapi sebenarnya itu berdosa. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Itu seperti magnet yang bertolakan, gitu ya. Jadi keinginan daging kita, keinginan berdosa kita itu bertentangan dengan keinginan Roh Kudus, seperti air dan minyak, gitu ya, tidak mungkin bersatu. Nah, itulah kenapa akhirnya jadi ada konflik atau peperangan rohani di dalam diri kita. Ya, maka Yakobus juga memikirkan ya, mengajak kita memikirkan bahwa apa sih yang paling membuatmu sukacita atau senang? Apa sih patience-mu? Hawa nafsu ini patience ya maksudnya, bukan yang langsung dosa gitu ya. Tapi hasrat terbesarmu tuh apa sih? Kenapa kamu bisa sukacita? Kenapa kamu bisa senang? Itu yang perlu dipikirkan. Ya. Apakah duniawi atau sebenarnya yang Tuhan inginkan? Sukacita Tuhan menjadi sukacita kita juga. Itu yang sebenarnya kita perlu kejar. Yang ditegur Yakobus dalam bagian ini bukan hanya fenomena luar saja. Ya, fenomena luar, tetapi motivasi diri dari setiap orang Kristen. Apakah sungguh-sungguh punya doktrin yang benar? Apakah sungguh-sungguh punya iman yang benar? Apakah sungguh-sungguh punya pleasure atau rasa suka yang tepat, rasa senang yang tepat dari Tuhan? Nah, itulah yang akhirnya menentukan praktek kehidupan orang Kristen seperti apa. Ya, ingat pertengkaran pertama kali yang begitu besar dicatat di Alkitab dalam kisah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan dari suami istri ternyata. Kisah pertengkaran yang pertama kali dicatat di dalam Alkitab adalah dari saudara kandung yang sama-sama terima anugerah dalam satu rumah, yaitu Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel sama-sama dari keluarga yang sama, orang tua mereka sama, Adam dan Hawa. Tetapi mereka, si Kain terutama ya, Kain punya iri hati, padahal Habelnya baik, dia adik yang baik. Nah, puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab itu kisah pertengkaran yang besar itu tidak terjadi di suami istri ya. Bayangin Adam membunuh Hawa itu, wah, orang langsung takut menikah semua ya. Adam membunuh Hawa, wah, ini manusia begitu berdosa ya, begitu kasar. Sekarang kan banyak terjadi gitu ya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, ya, itu mengerikan. Tapi dalam Alkitab itu dijelaskan Adam dan Hawa terus takut dalam, ya meskipun sudah jatuh dalam dosa, mereka takut dalam Tuhan, ya terus berharap pada firman Tuhan. Mereka melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, ya. Tetapi anak mereka ada yang kemudian di dalam komunitas dia tidak bisa tahan, dia iri hati, dia mau berkelahi dengan Habel, membenci, bahkan membunuh Habel. Apa sih doktrin yang dimiliki oleh Kain? Doktrin yang dimiliki oleh Kain adalah Tuhan jahat. Ya, Tuhan jahat karena menolak persembahan saya. Tuhan pilih kasih karena menerima persembahan Habel. Habel adalah sainganku. Ya, Habel ini sok baik. Habel ini mengganggu hidupku, bukan adikku. Aku tidak punya tugas untuk menjaga adikku. Nah, itu semua doktrin Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya tindakannya apa? Tindakannya memanggil Habel ke ladang, terus memukul Habel sampai mati. Itu tindakannya. Didasari doktrin-doktrin yang dia miliki. Inilah kecelakaan manusia berdosa. Ketika manusia berdosa salah doktrin, tindakannya pun pasti salah. Ya, Kain terus berdoa supaya persembahannya diterima Tuhan, tapi ternyata Tuhan tolak. Ya, Kain pun berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, namanya persembahan kan harus doa kan ya, harus doa ke Tuhan. Namanya kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi doanya tidak dijawab. Kenapa? Karena self-centered, wrong motivation, wrong doktrin. Harusnya Bapak Ibu Saudara kalau kita punya doktrin yang benar kan gini. Kita persembahan kepada Tuhan, terus Tuhan tolak persembahan kita. Berarti kan kita langsung self introspection ya. Oh, kenapa Tuhan tolak saya? Tuhan paling benar ya. Kalau melakukan sesuatu pasti benar.
Nah, kenapa Tuhan tolak persembahan saya? Berarti saya yang salah. Kan gitu kan harusnya. Kalau imannya benar, doktrinnya benar. Tetapi karena doktrinnya salah, motivasi Kain juga salah waktu memberikan persembahan, sehingga ketika Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, justru Tuhan tolak, Kain jadi marah. Kok persembahan saya ditolak? Harusnya terima dong. Ini sudah yang terbaik kok. Nah, itu karena pemahaman-pemahaman yang ada di dalam diri Kain. Nah, kita bisa bertanya dalam kisah ini, kenapa seringkali doa-doa manusia pada Tuhan itu tidak dijawab? Atau jawabannya adalah tidak. Kenapa jawabannya adalah tidak untuk doa-doa kita? Karena seperti Kain. Mungkin kita salah doktrinnya. Mungkin kita salah motivasinya. Mungkin kita salah pemahamannya. Yakobus memberikan jawabannya. Kenapa doa seringkali tidak terjawab? Karena doa itu merupakan doa yang berasal dari self-centered desires. Jadi hati yang self-centered. Maka seringkali tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang salah doktrin pasti ditolak oleh Tuhan ya. Itu sudah pasti. Meskipun kita tidak bisa juga ya salah menilai, wah, doa saya dijawab, berarti pasti benar, pasti dari Tuhan, misalkan ya. Padahal kan belum tentu juga ya, kita punya permohonan ketika terjadi, apakah itu betul dari Tuhan? Itu kita perlu merenungkannya juga. Sekarang ayat 4, Bapak Ibu sekalian, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Kata yang dipakai, hai orang-orang yang tidak setia ini lebih kasar lagi sebenarnya. Ya, yaitu Yakobus katakan, you adulterous people. Kamu para pezinah. Ya, kamu itu orang-orang yang tidak setia. Para pezinah rohani. Yang dimaksudkan Yakobus adalah pezinah rohani ya. Kamu tuh orang pelacur, kurang lebih kayak gitu ya. Kayak pelacur lah. Kalau kamu yang melakukan perzinahan, tidakkah kamu tahu kamu bersahabat dengan dunia, setuju pada doktrin dunia, setuju pada pemahaman dunia, maka kamu sedang berzinah dengan dunia, padahal yang seharusnya kamu setia kepada Allah. Yakobus menegur dengan keras sekali kepada para pembacanya, kamu semua para pezinah. Bukan Yakobus benci kepada jemaatnya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kadang-kadang kita dengar orang keras gitu ya. Kita pikir orang ini benci sama kita, padahal enggak. Padahal orang tersebut benci kepada dosa yang kita lakukan, sehingga keras gitu. Tegur. Bukan benci sama orangnya. Yakobus inginkan agar orang itu harus sadar. Seringkali orang itu baru sadar kalau ditegur dengan keras. Kalau ditegur dengan lembut-lembut aja, misalkan ya baik-baik aja semua, nggak ada masalah, nggak ada dosa. Seringkali kita justru terlena, tidak sadar akan dosa kita. Nah, ini mengingatkan teguran Tuhan atas orang-orang Israel di Perjanjian Lama yang memang seringkali berzina secara rohani. Yakobus ingin para pembacanya itu jangan sampai melakukan kesalahan seperti orang-orang di Perjanjian Lama. Yaitu apa? Berzina secara rohani. Menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Itu perzinahan secara rohani. Waktu kita baca bersama ya, Bible reading, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Bible reading, kita baca bersama, kita sudah masuk ke kitab Hosea. Di situ dijelaskan apa? Hosea jadi alat peraganya Tuhan. Ya, bagaimana Hosea itu ibarat Tuhan, ya, kemudian harus menikahi pelacur. Pelacur itu adalah kita, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, yang kemudian akhirnya si pelacur tersebut ketika sudah dinikahi, akhirnya terus melacur, terus berzina dengan orang-orang yang bukan pasangannya. Ya, Hosea menjadi alat peraganya Tuhan. Sampai harus kasih alat peraga manusia, supaya manusia mengerti bahwa mereka sudah berzina secara rohani. Bukankah kasih contoh bisa kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Suami yang setia, istri, kemudian yang melacur, sudah jelas kan? Tapi kenapa Tuhan harus kasih nabinya sendiri, pendeta ya? Pendeta diminta untuk menikahi pelacur gitu ya. Ini kan gak masuk akal. Ini hal khusus yang Tuhan izinkan dalam sejarah kekristenan adalah Nabi Hosea harus menikahi pelacur. Apakah pelacur itu orang Kristen?
Bukan. Apakah orang pelacur itu umat pilihan? Bukan loh. Tapi dia harus taat sama Tuhan. Karena Hosea punya tujuan khusus ya, yaitu menjadi alat peraga bagi bangsa Israel. Kita jangan ikut-ikutan Hosea ya. Kita bisa mengabarkan Injil kepada para pelacur, saya nikahi pelacur gitu ya. Kita enggak. Kita ya seperti yang Alkitab jelaskan bahwa menikah dengan pasangan yang seiman, yang sepadan, itu yang harus kita lakukan. Tapi Hosea jadi contoh, itu berarti apa? Dosa perzinahan rohani itu sangat Tuhan benci. Kita sudah jadi orang Kristen, agama kita Kristen, oke? Sudah percaya Yesus, tapi masih punya berhala-berhala di dalam kehidupan kita seringkali menyeleweng, itu berarti kita sedang bersahabat dengan dunia. Persahabatan secara rohani itu ada dua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu apa? Persahabatan dengan dunia yang berdosa, dan juga persahabatan dengan Allah. Ini dua persahabatan ya, dua jenis persahabatan. Dan ini saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kalau kita bersahabat dengan dunia, pasti kita bermusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan Allah, kita bermusuhan dengan dunia. Itu pilih salah satunya jelas, hitam putihnya jelas. Ya. Ini penilaian yang Tuhan berikan kepada kita semua supaya kita bisa jaga rohani kita. Umat Tuhan itu mempelai wanitanya Kristus, maka itu jangan berzina dengan dunia. Ya, jangan tidak setia terhadap Kristus. Itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi, kata dunia di ayat 4 ini, Bapak Ibu Saudara, itu mengacu kemana? Ya, mengacu ke sistem keberadaan manusia dalam berbagai aspeknya ya, kata dunia. Kita pikirkan dunia, berarti semua ciptaan Tuhan, semua manusia itu kita jauhi. Enggak gitu ya. Kata dunia ini bukan soal fisik alam semesta, karena ciptaan Allah itu baik ya. Dan juga bukan pula manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Meskipun manusia tersebut sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi kata dunia ini adalah sistem. Ya, sistem keberadaan manusia dari berbagai aspek yang memang evil, yang memang berdosa. Sistem keberdosaan, budaya yang berdosa. Itu yang Yakobus maksudkan. Bukan soal alam ciptaan Tuhan ya, dunia itu bukan soal manusianya juga. Karena Tuhan minta kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Ya berarti kita coba bersahabat kan dengan sesama manusia berdosa, sesama manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita belajar mengasihi, kita belajar berteman meskipun mereka non-Kristen. Kita belajar untuk mengerti mereka, kebutuhan mereka apa, berbuat baik, kayak gitu ya. Nah ini kata dunia ini mengacu kepada budaya yang berdosa, di mana budaya yang berdosa itu melawan Tuhan dan kerajaan Tuhan. Kalau kita ingat ya ada budaya-budaya yang begitu mengerikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil contoh kasus di suku di India, itu punya budaya kan kalau suaminya mati, ya suaminya mati duluan, istrinya harus ikut dibakar. Ya dibakar mati dengan suaminya. Supaya apa? Supaya setia terus. Ya, sepasang itu kalau satu mati, yang istri ya harus ikut mati juga, dibunuh. Wah, ini kan budaya yang jelas-jelas melawan Tuhan. Tapi bagi mereka adalah penghormatan. Itu yang benar kok. Istri itu harus setia sama suaminya. Suaminya mati pun istrinya ikut mati. Wah, luar biasa kan? Keren ya. Berkorbannya luar biasa. Tapi itu budaya yang berdosa. Ya, budaya yang berdosa bertentangan dengan budaya yang kudus. Itu tidak diinginkan. Nah, sistem pergaulan yang buruk, sistem yang bobrok ya, itulah yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Di sini dijelaskan ya tentang suatu sistem atau budaya yang bertentangan dengan budaya Kristus gitu ya, budaya Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk inilah yang ditentang oleh Yakobus. Persahabatan dengan dunia, pergaulan yang memang jelas-jelas buruk loh ya. Yang jelas-jelas berdosa. Kalau yang jelas-jelas berdosa kita hindari, kita musuhi, kita jauhi.
Karena apa? Karena itu bisa merusakkan pergaulan yang baik atau budaya yang baik. Ya, karena kita sangat mudah tercemar dengan dosa. Coba bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuklah ke perkumpulan LGBT. Ambil contoh ya. Itu bagi mereka bukan dosa ya. Itu budaya. Ya itu nggak sah-sah saja ya. Itu hak mereka untuk bisa suka sesama jenis. Kita masuk nih. Kita masuk terus bergaul dengan mereka, kita jadi homo juga. Kita jadi gay juga. Gay itu bukan sesuatu dari bawaan lahir gitu ya, tapi itu sesuatu doktrin kita, suatu keputusan kita. Saya mau jadi gay. Saya anggap sesama saya itu baik, ya lebih baik daripada lawan jenis. Saya lebih suka lihat sesama jenis. Nah, itu doktrin semua. Akhirnya prakteknya adalah LGBT. Tetapi sekarang komunitas Kristen yang baik, masuk orang LGBT, masuk ke komunitas Kristen, kita bandingkan ya. Apakah orang tersebut tiba-tiba langsung jadi wah baik ya, langsung jadi straight? Kasus-kasus yang saya pernah pelajari tentang LGBT, Bapak Ibu sekalian, paling maksimum ya, orang yang sudah LGBT nih, dia sudah gay, paling maksimum, paling bagus itu ya, paling bagus dia akan menjadi hidup selibat. Dia bisa ada kecenderungan terus suka sesama jenis. Paling bagus dia nggak mendekati sesama jenis, nggak menikah sesama jenis. Paling bagus dia akan putuskan selibat, saya melayani Tuhan. Untuk berubah jadi lurus lagi, itu wah mungkin kasus langka ya, kasus langka. Bisa dengan anugerah dan kuasa Roh Kudus. Tapi itu membuktikan bahwa natur manusia yang berdosa itu memang susah untuk berbuat baik dan benar. Kita lebih mudah untuk melakukan dosa. Ya. Maka Yakobus tekankan jangan bersahabat dengan dunia. Jauh-jauh. Bahkan Paulus pun mengatakan ya, Paulus katakan mengatakan hal buruk saja jangan. Pikirin yang buruk aja jangan. Karena nanti kita akan terus cenderung buruk, negatif gitu. Bukan berarti kita nggak hati-hati ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti kita nggak hati-hati, kan hati-hati juga karena mikirin hal yang buruk yang bisa terjadi ya. Tapi kita betul-betul jangan kebiasaan ngomong yang buruk. Itu jangan sampai diucapkan. Udah, kita cerai aja. Misalkan suami istri kan bercanda gitu ya, bercanda. Wah, itu tuh negatif kan, kata cerai aja udah dosa loh. Maka ada pernah ya sharing dari guru-guru, ada kurikulum yang pernah salah dalam pengajaran itu mengatakan bahwa sebutkan kata-kata kasar, contoh kata-kata kasar di dalam pelajaran tertentu gitu ya. Ya murid-murid mikirin kata-kata kasar, sebutin, ya, akhirnya jadi dosa lah. Akhirnya itu kurikulumnya udah salah, itu zaman dulu ya, ternyata belum diupdate. Berarti kata-kata itu sudah nggak perlu lagi. Tidak ada kosakata. Kita keluarkan kamus yang memang sudah negatif berdosa itu ya. Udah kita keluarin aja dalam kamus hidup kita. Dosa itu dikeluarin, kata-kata itu tidak usah dikeluarkan karena kita bisa terlibat hal-hal yang buruk ya. Kebiasaan yang baik bisa rusak karena kita senantiasa membiarkan diri kita digoda oleh dunia sampai akhirnya kita berzina dengan dunia. Kita memberhalakan yang betul-betul Tuhan benci itu ya. Godaan kepada seorang pengantin, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mulai dari mana? Mulai dari salah doktrinnya. Ya, salah doktrin tentang pasangan hidup, tentang istrinya, tentang perempuan lain, dia punya pandangan sendiri, kayaknya doktrinnya ya, perempuan lain pasti lebih baik daripada istri saya gitu ya. Itu doktrin-doktrin yang ngaco semua. Akhirnya keputusannya adalah selingkuh, berzina. Mulai dari melirik dulu, lihat dulu, itu bagus ya. Begitu lihat istri jelek ya, misalkan ya, wah ini semua dari pikiran semua, akhirnya melakukan tindakan yang salah. Nah, secara rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seharusnya membiarkan diri kita itu menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan ya. Ya, bukan menghabiskan waktu dengan apa yang kita suka. Ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara yang menjadi pembahasan kita hari ini, ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu.
Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu betul-betul tidak setuju ketika kita melakukan persahabatan dengan dunia ya. Roh Kudus nggak setuju. Tapi Roh Kudus juga bukanlah pribadi yang akhirnya membiarkan kita begitu saja ataupun mengekang kita dengan begitu luar biasa keras. Padahal dia bisa lakukan. Ya. Kita harus ingat dan mengakui kebenaran ini bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati orang Kristen. Jadi Roh Marvin bersama dengan Roh Kudus. Kita harus ingat ya, pribadi kita tuh ada Roh Kudusnya ya. Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, melahirbarukan kita supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan Roh Kudus itu ada dalam diri kita selama-lamanya. Nah, dia ada bersama kita itu secara kekal. Nah, inilah yang dimaksudkan Roh Kudus, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu Roh Kudus, itu senantiasa berdiam, menaungi kita, dan akan terus mendorong kita untuk memuliakan Kristus. Oke? Tapi pada waktu kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus kan tidak serta-merta membuat kita itu seperti robot, atau kita itu seperti itu boneka ya. Boneka tali itu, di mana Roh Kudus tuh Allah yang Maha Kuasa terus menggerakkan kita dengan begitu saja tanpa mengubah hidup kita. Kita cuma jadi alat saja, terus kita nggak punya kehendak diri kita sendiri. Tidak. Roh Kudus itu ya, bukan seperti orang yang disebut sebagai control freak. Nah, kita mungkin pernah dengar istilah ini ya. Ada orang-orang yang disebut sebagai control freak, maksudnya apa? Gila kontrol orang lain. Ya, gila kontrol orang lain itu seperti apa? Dia itu terobsesi untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang dia inginkan, dan orang yang gila kontrol ini bisa tertekan, bisa emosi, bisa marah, bisa sedih ketika seseorang tidak melakukan apa yang dia mau. Wah, langsung galau. Wah, dia pengen ngontrol seperti puppet itu ya, boneka tali itu. Dia pengen mengontrol semua orang itu berdasarkan kehendak dirinya sendiri, egonya sendiri. Nah, orang yang gila kontrol atau control freak juga adalah orang yang mencoba membuat orang lain tuh pokoknya semua harus sesuai keinginan mereka. Kalau ada segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dia, ya, maka dia akan paksa. Harus gini, kalau enggak gue marah, gue cerai, harus begini. Kalau enggak saya enggak ibadah lagi. Bagaimana untuk memutuskan si control freak ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Menegur lah, bukan memutuskan. Kita kan tetap mengasihi orang-orang yang gila kontrol gitu ya. Caranya adalah ya turuti aja ancaman dia. Cerai aja. Bukan berarti saya suruh cerai ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi supaya dia sadar gitu ya. Sadar bahwa keputusannya salah. Ya tentu cerai salah ya, cerai itu berdosa. Tapi kalau dia udah control free kan berarti dia mengekang kita, memaksa kita tuh bukan manusia lagi. Kita di hadapan dia udah mati. Wah, kita di hadapan dia tuh cuman robot, cuman boneka yang dia harus mainin terus. Kalau nggak memberikan sukacita kepadanya, dia akan bunuh kita. Wah, ini mengerikan. Ini bukan cuma terjadi di dalam relasi suami istri, Bapak Ibu sekalian, tapi relasi pertemanan tuh kita bisa juga dikendalikan seperti ini. Nah, itu yang namanya penipu misalkan ya, atau suatu orang-orang yang begitu memanipulasi orang. Ya, pengen mengatur orang supaya semuanya melakukan apa yang dia mau. Kadang-kadang kita harus ekstrim juga ya, untuk menghadapi orang seperti ini, karena ini sudah dosa yang sebegitu besar. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Roh Kudus itu tidak demikian. Roh Kudus ada dalam hati kita, dia lebih berkuasa dari kita, tapi dia nggak kontrol kita seperti gila kontrol, orang yang gila kontrol. Dia lembut sekali mengarahkan kita. Ya, mengarahkan kita, membimbing kita, menegur kita, sampai-sampai kita itu kurang lebih jadinya lebih berkuasa dari Roh Kudus. Padahal Roh Kudus berkuasa, tapi kita seolah-olah yang lebih berkuasa. Nah, ini menunjukkan kita tuh harus menyangkal diri, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus dengan sabar, mengetuk, menasihati, memimpin agar kita melakukan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, balik lagi ya. Ini
betul-betul sangat penting kita perhatikan Roh Kudus diam dalam hati kita. Ketika kita melakukan dosa, itu mendukakan Roh Kudus. Dan maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa merenungkan ya, apakah betul-betul ya kita itu sudah memiliki doktrin yang alkitabiahkah dalam hati kita? Ya, betul-betul nggak kita sudah, pikiran kita tuh sudah dimurnikan oleh firman Tuhan? Sudahkah kita memikirkan praktek yang tepat, ya, doktrin yang kita sudah pahami, sudah imani, itu seperti apa? Jangan mendukakan Roh Kudus yang ada diam dalam diri kita, dan kita harus betul-betul membedakan, ya, patience dalam hati kita itu, apakah betul sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, atau hasrat itu adalah hasrat kedagingan. Nah, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan, di mana melakukan firman Tuhan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita bisa melakukan firman Tuhan itu hanya karena anugerah Tuhan dan juga pertolongan dari Roh Kudus. Nasihat-nasihat dari Yakobus ini, nasihat yang praktis di dalam kehidupan kita. Jangan iri hati, jangan berkelahi, ayo usahakanlah damai. Kalau ada sesuatu hal yang sulit, di mana kita tidak mengerti, adaptasi, jangan tinggalkan komunitas, jangan langsung ngambek gitu ya, langsung meninggalkan sesama gitu ya. Tapi kita betul-betul mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan kita bisa lihat bahwa Tuhan terus memelihara kita sampai hari ini, itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan ingin terus bersahabat dengan kita. Maka kita pun harusnya bersahabat dengan Tuhan. Jangan bersahabat dengan dunia, ya, jangan setuju, jangan terjebak dalam komunitas yang salah, tetapi kita betul-betul menjadi saksi Tuhan, mengasihi semua manusia yang ada di sekitar kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan pada kami hari ini. Kami adalah manusia yang seringkali memiliki salah pemahaman tentang Tuhan, dan juga kami adalah manusia yang seringkali mempraktekkan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kelemahan kami. Dan kami mohon supaya Tuhan boleh terus menguatkan kami, supaya kami bisa taat terus kepada Tuhan, dan juga boleh betul-betul Tuhan sungguh setia kepada Kristus. Pimpinlah kehidupan kami semua Tuhan, untuk bisa senantiasa melakukan firman Tuhan, untuk bisa juga memahami doktrin-doktrin yang alkitabiah yang sudah Tuhan sediakan pada kami di dalam Alkitab yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.